Vlog dari kata vlog atau video log. Dulu kita mengenal blog, tapi semakin berkembangnya zaman, anak muda semakin jarang membaca kan. Membaca tulisan banyak, wah males pasti dia. Ya udah, sekarang zamannya adalah vlog. Vlog itu bebas, kalian bebas mengekspresikan diri kalian sendiri di dalam video. Entah itu kalian mau membahas sesuatu atau jalan-jalan kemana, mendokumentasikan keseharian kalian kemana aja, entah itu gini atau kameranya kalian taruh di tripod, kalian ngomong seperti ini. Itu adalah bagian dari vlog menurut saya. Dan semakin berkembangnya zaman, pasti banyak orang yang ingin membuat vlog ya. Dan pertanyaan yang pertama kali muncul adalah, kamera apa sih yang digunakan untuk vlog? Sebenarnya nggak ada patokan untuk kamera apa yang harus digunakan untuk vlog. Yang mewajibkan vlog itu harus menggunakan kamera itu nggak ada yang mewajibkan sih. Kok bulat ya? Yes. Intinya kalian ngevlog bisa pakai apa aja. Kalian bisa pakai HP gini, set ya gini, flat screen. Kalian bisa langsung ngomong di depan kamera HP, atau kalian bisa pakai kamera pocket, kamera mirrorless, kamera DSLR. DSLR berat ya, mungkin kalau buat vlog gini berat nanti bisa gini dempal. Lalu topik yang akan kita bahas saat ini adalah, apakah Sony A6000 ini cocok buat vlog? Sony A6000, kamera yang dikeluarkan sekitar 2 tahun yang lalu, dan sekarang sudah ada pembaruan yang lebih baru. Sony mengeluarkan Sony A6300. Dan tapi untuk budget yang pas-pasan, Sony A6000 adalah jawaban yang pas, karena ya pasti produk baru keluar, harga produk lama pasti turun. Lalu apa kelebihan dari Sony A6000 ini? Kelebihan dari Sony A6000 ini adalah kecil-kecil dia cabai rawit. Kenapa cabai rawit? Karena dalam bodi yang sekecil ini ada sensor yang sangat besar, sensor APS-C namanya. Mungkin nanti akan saya tampilkan di sini sensor, macam-macam sensor, mulai dari full frame, APS-C, micro four thirds, atau sensor 1 in akan saya tampilkan di sini nanti. Semakin besar sensor, biasanya gambar yang dihasilkan lebih bagus, entah itu di keadaan outdoor maupun indoor. Untuk di keadaan indoor yang gelap, mungkin gelap atau kurang cahaya, logikanya gini, jika sensor HP adalah segini dan sensor kamera full frame adalah segini, sensor HP menangkap cahaya yang masuk hanya sedikit, pintunya akan kecil. Kalau sensor full frame, sensornya besar, dia menangkap cahaya lebih banyak karena pintunya terbuka lebih banyak. Biasanya sensor APS-C itu digunakan pada kamera-kamera DSLR yang besar, bodinya ya lumayan besar. Tapi ini ada dengan bodi sekecil ini, segini saya ini, masuk sensor APS-C, luar biasa, kecil-kecil cabai rawit. Lalu apalagi kelebihan dari Sony A6000 ini? Dia memiliki autofocus yang sangat cepat. Mungkin ini kamera yang saya coba dengan autofocus yang tercepat mungkin yang saya coba. Lalu apalagi kelebihannya? Dia memiliki kecepatan foto berturut-turut mencapai 11 frame per second. Itu cepat sekali. Itu menyamai mungkin One DX yang harganya 50 body only. Buset tuh, ninja body only. Lalu apa kekurangan dari Sony A6000? Kekurangan yang pertama yang saya temui pertama adalah ini, layar kamera ini tidak bisa dibalik secara full, tidak bisa 180 nyampe di ini untuk selfie. Ini tidak bisa. Ini sangat merugikan untuk kalian yang ingin vlog, karena biasanya vlog itu gini, langsung kelihatan muka kalian ke depan, tapi ini tidak bisa ya. Ini hanya bisa 90 derajat. Lalu apa kekurangan kedua menurut saya adalah ini, Sony A6000 tidak memiliki input mic eksternal. Ya mungkin ini kekurangan yang nggak terlalu fatal sih, tapi
menurut saya kualitas suara dari Sony A6000 ini masih kurang menurut saya. Mungkin waktu ngomong sendiri gini ya oke lah, nanti suaranya bisa jernih, tapi kalau sudah di waktu keramaian atau masih ngapain kalian ngomong gini, pasti yang kedengaran adalah di sekitar kalian, suara-suara di sekitar kalian. Akan saya tunjukkan video dari Sony A6000 ini saat keadaan ramai. Kamu bisa mundur nggak? Kamu nggak bisa. Nanti tak undurin ya. Lalu jawaban untuk apakah Sony A6000 pantas untuk vlog? Jawabannya menurut saya adalah tidak. Kenapa? Karena kekurangan yang paling fatal adalah ini. Layarnya tidak bisa diputar untuk bisa melihat wajah kita sendiri. Syarat kamera menurut saya untuk vlog, yang pertama adalah ya tadi, layar harus bisa diputar ke 180 ke depan agar kita bisa melihat muka kita saat vlog. Dan yang kedua adalah syaratnya adalah ini, seperti yang saya jelaskan tadi, harus ada input mic eksternal untuk jaga-jaga waktu di keramaian. Yang pasti syarat yang ketiga adalah kamera itu harus ringan. Kalau berat ya pasti kalian dempal. Lalu saran dari saya bagi kalian yang ingin memulai vlog tapi ingin membeli kamera yang baru dulu, saran saya adalah EOS M3. Kenapa EOS M3? Yang pertama adalah dia mirrorless, ringan, dan yang kedua adalah layarnya bisa diputar ke depan seperti yang saya jelaskan tadi, dan yang ketiga adalah ada input mic eksternal, dan yang keempat adalah murah karena harganya sama dengan Canon G7X. Dan saran untuk kamera yang kedua adalah Panasonic Lumix G7. Kenapa saya memilih ini? Yang pertama adalah dia kamera yang sangat terjangkau untuk bisa merekam 4K. Yang kedua adalah seperti yang saya jelaskan tadi, layarnya bisa diputar ke depan dan bisa melihat wajah kita sendiri. Dan yang ketiga sudah pasti sudah ada input mic eksternal. Mungkin itu dulu. Video ini dibuat bukan karena endorse. Ini semata-mata hanya opini saya saja.